Alhamdulillah kalau begitu. Nah, ketua kelasnya silahkan memimpin doa untuk sebelum memulai pembelajaran hari ini. Baiklah, untuk memulai pembelajaran kita, marilah kita berdoa menurut dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Ya. Jadi anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya dirapikan tempat duduknya dulu ya. Disiapkan alat tulisnya, bukunya, materi-materinya. Disiapkan semua ya. Ya, jadi dengarkan baik-baik ya namanya. Ibu mau mengabsen satu persatu. Ya, Vela? Hadir, Bu. Aini? Hadir, Bu. Indri? Hadir, Bu. Ayu Cantika? Hadir, Bu. Maisarah? Hadir, Bu. Oke, jadi semuanya hadir ya pada pertemuan hari ini. Jadi Ibu akan menulis tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Jadi kalian juga menulis ya. Tulis di buku kalian masing-masing.
semuanya sudah tulis tujuan pembelajarannya? Nah, ya. Jadi, Ibu bacakan ya. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini itu yang pertama 3.9.1.1 menjelaskan pengertian hewan vertebrata dan invertebrata dengan tingkatan kognitifnya itu C2. Kemudian titik 2 itu menganalisis persamaan dan perbedaan ciri-ciri hewan vertebrata dan invertebrata. Tingkatan kognitifnya C4. Kemudian titik 3 mengkategorikan ciri-ciri hewan vertebrata dan invertebrata. Tingkatan kognitif C6. Selanjutnya titik 4 menyimpulkan hasil perbandingan klasifikasi hewan vertebrata dan invertebrata. Tingkatan kognitif C5. Nah, jadi semuanya sudah tulis ya? Oke. Selanjutnya untuk KD itu Ibu bacakan saja ya kompetensi dasarnya. Kompetensi dasar 3.9. Nah, mengelompokkan hewan ke dalam film berdasarkan lapisan tubuh, rongga tubuh, simetri tubuh, dan reproduksi. Jadi itu tadi tujuan pembelajaran dan kompetensi dasar untuk materi Kingdom Animalia yang akan kita pelajari hari ini selama 30 menit ke depan. Nah, selanjutnya Ibu ingin mengetahui apakah di antara kalian masih ada yang mengingat materi sebelumnya. Jadi bagaimana? Masih ada yang mengingat materi sebelumnya kita belajar materi apa? Masih ingat? Saya tidak yakin sepertinya. Sepertinya kalian tidak ingat ya? Karena kalian diam-diam saja. Betul, oke. Jadi siapa di antara kalian yang mau mengingatkan ke teman-temannya, juga mengingatkan kepada Ibu mengenai materi yang kita pelajari pada pertemuan sebelumnya? Oke, Indri, silahkan. Jadi materi sebelumnya itu Bu, kita belajar mengenai materi planter. Adapun materi-materi yang dipelajari itu Bu, ada tumbuhan lumut atau biota, tumbuhan kampung atau filodopita, dan juga tumbuhan legisi atau spermatopita. Ya, betul sekali ya. Jadi bagaimana? Yang lain sudah ingat? Pada pertemuan sebelumnya kita belajar apa? Ya, jadi pertemuan sebelumnya itu kita mempelajari materi Kingdom Plantae atau tumbuhan. Jadi pertemuan hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran dengan masuk ke materi Kingdom Animalia atau hewan. Nah, pertemuan sebelumnya pada akhir pembelajaran Ibu memberitahukan untuk membaca-baca atau searching materi mengenai Kingdom Animalia. Jadi siapa yang bisa memaparkan apa saja yang diketahui tentang Kingdom Animalia? Jadi siapa nih? Wah, sepertinya tidak ada ya. Oke, Ayu Cantika Putri, silahkan. Ya, terima kasih kesempatannya. Jadi saya kembali itu bahas tentang animalia atau hewan-hewan Ya. yang ada pada animalia. Oke. Apakah ada yang ingin melengkapi dari jawaban Ayu Cantika Putri? Oke, Asriani, coba dijelaskan ke teman-temannya apa itu Kingdom Animalia. Ya, baik, terima kasih Bu. Yang saya ketahui tentang Kingdom Animalia itu kita mempelajari tentang dunia hewan ataupun organisme-organisme yang terdapat pada hewan, dan juga terdapat organisme dengan sel yang kompleks atau multisekular Bu. Terima kasih. Ya, jadi betul ya apa tadi yang dijelaskan oleh Ayu Cantika dan Asriani. Sebelum Ibu memaparkan materi hari ini, Ibu akan membagikan modul sebagai pegangan kalian dalam proses pembelajaran hari ini. Ya, dioper ya, ke belakang ke temannya ya. Ya, bagikan ya ke temannya, oper ke belakang.
Ya. Jadi semua sudah dapat ya modulnya? Sudah ada, Bu. Ya. Jadi di dalam modul tersebut bisa dibaca-baca materinya untuk kelas pembelajaran kita selama 30 menit ke depan. Ya, jadi bisa dibuka halaman 13 anak-anak. Ya, jadi di situ terdapat pada halaman 13 tersebut terdapat materi mengenai ciri-ciri kingdom Animalia. Jadi ibu akan menjelaskan beberapa ciri-ciri dari kingdom Animalia. Nah, yang pertama itu ada semua organisme yang termasuk ke dalam kingdom Animalia itu merupakan organisme eukariot. Kemudian yang kedua, organisme yang termasuk ke dalam kingdom Animalia juga merupakan multiseluler. Nah, Animalia juga itu tidak mempunyai dinding sel. Animalia juga tidak bergerak dengan aktif dan habitatnya juga di darat dan akuatik atau air. Kemudian Animalia itu juga berproduksi secara seksual, aseksual, diantaranya itu fragmentasi dan tunas. Nah, selanjutnya dalam kingdom Animalia itu terbagi atas dua, yaitu hewan vertebrata dan invertebrata. Jadi bisa dilihat pada tujuan pembelajaran. Jadi yang pertama, tujuan kita yang pertama itu menjelaskan pengertian hewan vertebrata dan invertebrata. Jadi ibu ingin mendengar lagi suaranya kalian. Nah, ada yang ingin memberikan penjelasan mengenai pengertian hewan vertebrata dan invertebrata? Oke, Mbak Isara, coba dijelaskan. Jadi kingdom Animalia itu terdiri dari dua, yaitu kelompok invertebrata dan kelompok vertebrata, di mana kelompok invertebrata itu yaitu kelompok hewan yang tidak mempunyai tulang belakang, sedangkan kelompok hewan vertebrata yaitu kelompok hewan yang memiliki tulang belakang. Ya, jadi betul ya yang dijelaskan tadi oleh Maesara bahwa hewan vertebrata itu ialah hewan yang memiliki tulang belakang, dan sedangkan invertebrata itu adalah hewan yang tidak bertulang belakang. Nah, jadi sekarang sudah tahu kan perbedaan dari vertebrata dan invertebrata. Jadi apakah ada di antara kalian yang ingin memberikan dua saja contoh dari hewan vertebrata dan invertebrata? Ayo, siapa yang mau memberikan contoh? Ya, oke, ayo Cantika. Kalau vertebrata itu konyol. Oke. Kalau vertebrata itu yang tidak memiliki tulang belakang itu seperti Apa? yang ada di laut. Oke. Spons. Oke, ya spons bisa, ubur-ubur juga bisa, ya. Iya, jadi itu salah satu contohnya ya. Iya. Jadi sekarang sudah paham kan perbedaan dari hewan vertebrata dan invertebrata? Oke, selanjutnya kita masuk ke klasifikasi kingdom Animalia. Nah, jadi dalam klasifikasi kingdom Animalia itu berdasarkan dari simetri tubuh, lapisan dan lapisan penyusun tubuhnya. Jadi kalau simetri tubuhnya itu simetri radial, simetri bilateral, kemudian kalau dalam penyusun tubuhnya, lapisan tubuhnya itu ada lapisan diploblastik, triploblastik. Jadi bisa dibedakan ya dari klasifikasi kingdom Animalia. Ini untuk
hewan invertebrata. Nah, selanjutnya, ya jadi setelah Ibu tadi memaparkan materi mengenai hewan vertebrata dan invertebrata, jadi waktunya kita bermain games. Jadi nama games yaitu games undercover. Jadi jadi ini kartu-kartunya. Nah, Ibu mau dulu menjelaskan beberapa kartu. Jadi ini sebelum kita memulai permainan, kita harus mempelajari dulu buku sakunya, yaitu ciri-ciri dan klasifikasi. Kemudian ada manual book. Nah, manual book ini isinya pengenalan kartu, kemudian persiapan dan proses permainannya. Jadi segera nih diubah dibentuk lingkaran bangkunya. Kita akan bermain games. Jadi silakan percepat untuk mengubah bangkunya. Oke, jadi duduknya sudah berbentuk lingkaran. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam proses permainan. Jadi ini kartunya Ibu bagi secara acak ya. Jadi kartunya tidak boleh diperlihatkan ke lawan mainnya ya. Baik, Bu. Nah, selanjutnya jadi silahkan diamati mengenai diamati gambar dari kartunya masing-masing tentang apa ciri-ciri dari yang ada di kartunya. Nah, jadi dimulai dari Maisara. Sebutkan ciri-ciri yang ada di kartumu, Maisara. Kartu yang dipegang mempunyai ciri-ciri sebagai hewan karnivora. Oke, selanjutnya Indriani. Baik, ciri-ciri dalam kartu kita itu memiliki rasa yang kuat. Kalau Pela bagaimana dengan ciri-ciri yang ada di kartunya? Ciri-cirinya itu dia bergerak dengan agresif. Oke, kalau Aini bagaimana? Ciri-cirinya itu hewan empat. Oke, selanjutnya Maisara bagaimana dengan ciri-cirinya? Hewan ini berkembang biak dengan cara bertelur. Oke, jadi ciri-cirinya sebutkan yang lebih spesifik ya. Ini merupakan hewan berdarah dingin. Oke, selanjutnya. Sebagian besar tubuhnya itu memiliki sisik. Oke, Aini. Berkembang biakannya itu dengan melahirkan. Oke, jadi sudah 2 kali putaran untuk menyebutkan ciri-cirinya. Jadi coba tunjuk siapa di antara kalian yang memiliki kartu undercover yang menurut kalian menyebutkan ciri-ciri yang berbeda dari teman-teman kalian yang tadi. Ayo coba tebak, tunjuk siapa dia. Sela, Indri. Oke, dimulai dari Indri. Kenapa menunjuk Aini sebagai pemegang kartu undercover? Aini, Bu, mengungkapkan bahwa hewan ini berkembang biak secara mematikan. Sementara kalau menurut saya, hewan ini berkembang biak dengan cara bertelur. Oke, kalau Maisara, mengapa menunjuk Vela? Saya menunjuk Vela karena dia dari mengatakan hewan ini bergerak agresif. Memang hewan ini bergerak agresif, tapi sebagian besar waktunya itu digunakan untuk beristirahat dan menenangkan diri. Ya, nah kalau Bella sendiri tadi menunjuk siapa? Kenapa menunjuk Maisara? Karena ciri-cirinya itu, Bu, sebagian besar itu berbeda dengan yang saya pegang. Oh iya, oke. Jadi coba tunjuk lagi siapa dari, kan tadi sudah saling menunjuk toh dan menjelaskan alasannya masing-masing. Jadi kalian sudah tahu siapa sebenarnya pemegang kartu undercover. Ialah kartu yang paling beda di antara kartu yang ada di tangan kalian. Jadi coba tunjuk siapa? Jadi Aini, sudah sepakat semuanya menunjuk Aini? Sepakat, Bu. Oke, coba Aini jelaskan gambar apa yang ada di kartumu Aini. Karena semua teman-temanmu menunjukmu. Oke, perlihatkan. Nah, ternyata betul ya. Ternyata betul bahwa
Nah, jadi perlihatkan. Oke, jadi pemegang kartu undercover adalah Aini. Karena Aini tadi menjelaskan ciri-ciri yang sangat berbeda dari ciri-ciri yang ada di kartu teman-temannya yang lain. Oke, jadi semuanya sudah paham ya proses permainan kartu undercover ini? Paham. Oke, jadi bagaimana permainannya? Seru enggak? Seru. Oke, jadi semakin paham kan perbedaan dari setiap spesiesnya? Oke, baik kalau begitu. Silahkan semua kartunya dikumpul anak-anak. Jadi semoga selanjutnya kita bisa melakukan permainan ini lagi ya. Nah, silahkan diatur kembali mejanya seperti semula. Nah, jadi setelah tadi kita melakukan games, selanjutnya Ibu akan memberikan soal latihan. Jadi bisa dibuka dalam modulnya halaman 17. Nah, di halaman 17 tersebut terdapat 5 nomor soal yang harus kalian jawab dalam jangka waktu 3 menit. Nah, jadi soalnya itu pilihan ganda, jadi pilih saja jawaban yang menurut kalian paling benar. Jadi silahkan dijawab anak-anak. Jadi jawabannya itu bisa dijawab dengan membaca materi yang ada di halaman depannya ya, yang tadi Ibu jelaskan. Jadi waktunya sudah habis ya anak-anak. Bagaimana? Semuanya sudah selesai menjawab soal latihannya? Sudah. Ya, baik. Jadi siapa yang ingin menjawab soal nomor 1? Oke, coba dibacakan soal dan jawabannya. Nomor 1, perhatikan data berikut. Memiliki lapisan luar yang disebut epidermis. Memiliki sel-sel sinapsis yang disebut klorosil. Memiliki material seperti jeli yang disebut mesenchim pada lapisan dalam epidermis. Memiliki oskulum, memiliki sel rebosit. Data tersebut merupakan ciri-ciri dari hidup B. porifera B. Ya, jadi jawaban dari Aini itu untuk nomor 1 itu B, yaitu porifera. Jadi bagaimana yang lain? Apakah jawabannya ada yang berbeda? Sama. Oke, jadi betul ya. Untuk nomor 1 itu jawabannya B, porifera. Oke, untuk nomor 2 siapa yang ingin membacakan jawabannya? Oke, Maisara silahkan. Soal nomor 2, sel pada porifera yang bertugas untuk menghidangkan makanan ke seluruh tubuh adalah jawabannya itu Bu. B. Wanasit. Oke, jadi bagaimana yang lain? Apakah setuju dengan jawaban Maisara? Apakah ada yang sama atau ada yang berbeda? Oh ya, oke. Ayo Cantika Putri, coba dibacakan jawabannya. Menurut saya Bu, jawabannya itu A atau sel amilosit, karena hasil pencernaan akan dipindahkan menuju sel amilosit untuk disebarkan ke seluruh bagian tubuh. Nah, pada sel amilosit itu mampu menyebarkan nutrisi karena memiliki kemampuan bergerak di sepanjang tubuh dari porifera tersebut. Ya, jadi tunggu, saya masih ingin meminta satu orang pendapat. Bagaimana dengan Astriani jawabannya? Sama dengan Maisara Bu. Sama dengan Maisara. Ya, jadi jawaban yang benar itu jawaban yang dipaparkan oleh Ayu Cantika Putri ya. Jadi nomor 2 itu jawabannya A. Nah, yang lain tulis ya jawaban yang benarnya. Ya Bu. Oke, selanjutnya
nomor 3, siapa yang ingin membacakan jawabannya untuk nomor 3? Oke, Indriani. Ya, stadium pada enam bebas pada dalam hidup Aurelia menyusui dan pada pertama disebut ibu granula. Oke, bagaimana dengan yang lain jawabannya? Oke, jadi benar ya untuk nomor 3 itu jawabannya planula. Oke, selanjutnya untuk nomor 4, siapa yang ingin membacakan jawabannya? Oke, Pela, silahkan. Nomor 4 itu ditemukan hewan dengan ciri-ciri tubuh lunak dan berbentuk cangkang, menggunakan polos untuk berjalan. Jika berjalan meninggalkan jejak berupa lendir. Pada bagian kepalanya terdapat 2 pasang tentakel dan bersifat hermafrodit. Nah, hewan tersebut termasuk ke dalam kelas abu gastropoda. Ya, jadi bagaimana dengan yang lain jawabannya? Oke, jadi betul ya jawabannya. Nomor 4 itu A. Jadi siapa yang ingin menjawab soal nomor 5? Oke, Asriani. Ya, nomor 5, organisme mempunyai ciri-ciri yaitu memiliki yang tergerak, yang berpasangan dan bersegmen, tubuh simetri bilateral, memiliki perbedaan yang jelas antara caput, toraks dan abdomen, dan memiliki rangka luar yang tersusun oleh titik, sistem peredaran darah terbuka, darah tidak memiliki hemoglobin. Nah, berdasarkan persamaan ciri yang dimilikinya yaitu, jawaban saya itu B, arthropoda. Ya, jadi betul ya jawaban dari teman-temannya untuk nomor 5 yaitu B. Nah, jadi saya harap dengan menjawab soal latihan tadi itu menjadi bukti bahwa kalian betul-betul memahami pembelajaran kita hari ini. Jadi Ibu ingin mendengarkan satu orang saja di antara kalian memberikan rangkuman mengenai penjelasan dari vertebrata. Ya, jadi siapa yang ingin menjelaskan membuat kesimpulannya? Oke, Pela, silahkan. Baik, jadi kesimpulan yang dapat kita peroleh, vertebrata itu merupakan jenis hewan yang memiliki tulang belakang atau tulang punggung. Nah, hewan vertebrata ini kemudian tergolong lagi ke dalam berbagai jenis. Yang pertama itu ikan atau fishes. Ini merupakan hewan yang hidup di dalam air, bernafas dengan insang dan alam mineral berupa silik dan berkembang biak dengan cara bertelur. Jenis yang kedua itu amfibi atau amfibia. Nah, ini merupakan hewan yang dapat hidup di dua alam dan yaitu pada darat dan air. Kemudian jenis reptil atau reptilia atau yang biasa kita sebut dengan nama melata. Kemudian ada jenis burung atau apes, ini hewan yang bisa terbang. Dan yang terakhir itu hewan menyusui atau yang disebut dengan mamalia, hewan yang memiliki kelenjar susu yang berfungsi untuk menghasilkan susu. Itu yang mungkin saya jelaskan Bu. Ya, jadi itulah tadi ringkasan atau kesimpulan dari kelompok hewan vertebrata yang dijelaskan oleh Pela. Nah, selanjutnya untuk menutup pembelajaran kita hari ini, Ibu ingin memberikan tugas. Jadi coba dibuka pada halaman 20. Nah, di situ pada halaman 20 ada soal isian esai beberapa nomor itu untuk tugas yang akan dibawa pulang ke rumah. Jadi itu dikumpul pada pertemuan selanjutnya. Nah, sebelum menutup pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Jadi silahkan ketua kelas untuk memimpin doa setelah belajar. Untuk menutup pembelajaran kita, marilah kita kembali berdoa mengucapkan dan mengucapkan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Ya, jadi terima kasih untuk pertemuan hari ini. Sudah mengikuti pembelajaran dengan baik.
dan menyelesaikan soal latihan dengan baik. Nah, itulah tadi materi untuk pertemuan hari ini, yaitu materi Kingdom Animalia. Jadi Ibu tutup untuk pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam